Baiklah rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dalam kuliah kali ini. Saya ingin melanjutkan tentang materi kuliah tantangan utama wirausaha dalam persaingan global. Jadi tantangan sumber daya kewirausahaan ini banyak sekali yang harus kita hadapi dalam persaingan global ini, ya. Jadi kita harus memahami tentang berbagai tantangan yang harus dihadapi setiap komponen-komponen yang terlibat dalam wirausaha persaingan global ini. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran diri bahwa apapun usaha Anda pada saat ini, ya, apakah itu di bidang layanan publik, ya, atau menjalankan organisasi sosial, ya, LSM, atau juga bisnis, ya, tentu kita harus menyadari organisasi sekarang ini kita berada di dunia global. Jadi seperti penjelasan minggu lalu bahwa dunia global ini memberikan efek yang positif tentunya yang lebih banyak, ya, di mana pergaulan kita tanpa batas, ya. Kita diperhubungkan dengan berbagai teknologi informasi sehingga kita bisa berhadapan atau berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di berbagai belahan dunia, ya. Jadi dengan mudah kita bisa juga diantar, ya, dengan percakapan yang luar biasa. Kita bisa diantar pula secara badani atau secara fisik kita untuk menyeberangi lautan, ya, atau menggunakan wilayah udara dengan bantuan teknologi informasi dalam waktu yang sangat cepat tentunya, ya. Berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, yang pertama adalah tentang pertumbuhan penduduk, ya. Jadi pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia di dalam berebut sumber daya alam yang terbatas, maka mereka yang tidak mampu untuk bersaing, mereka akan tersisihkan dalam persaingan dunia global ini, ya. Mereka akan menjadi ketergantungan pada orang-orang yang cerdas, ya. Bukan berarti mereka tidak akan hidup, tetapi mereka sangat tergantung pada orang-orang yang cerdas, ya. Jadi mereka hidup dari pertolongan orang-orang yang cerdas. Ini sangat penting kita pahami, sehingga bagaimanapun kita harus bisa secara mandiri bisa berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak kita bisa mengendalikan kemampuan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan standar yang kita butuhkan, ya. Jadi tidak neko-neko kita. Nah, kemudian tantangan pengangguran. Nah, dalam jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan pendidikan yang tinggi, ya, kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, di mana orang-orang sangat menggantungkan diri pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah maupun organisasi swasta. Jadi ketika misalnya kemampuan pendidikan dan kemampuan masyarakat di bidang pengetahuan itu meningkat, mereka tidak menunggu untuk pemerintah menciptakan lapangan kerja, tetapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, mengelola lingkungannya untuk mereka bisa survive di dalam kehidupan global ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah tantangan keanekaragaman angkatan kerja. Jadi keanekaragaman angkatan kerja kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau peluang-peluang kerja yang disediakan oleh organisasi publik, ya, apakah pemerintah maupun swasta. Sehingga kadang-kadang tenaga kerja yang kita cetak itu tenaga di bidang kesehatan, tetapi ruang untuk mereka bekerja tidak tersedia. Tenaga kerja di bidang pariwisata, ternyata pariwisata kita mengalami
kemunduran atau ambruk gitu ya akibat COVID-19 ya. Tenaga kerja kita siapkan adalah untuk di bidang elektronik. Ternyata teknologi sudah berubah menjadi digital. Inilah persoalan-persoalan yang selalu akan dihadapi oleh kita ya, tenaga kerja, angkatan kerja kita, sehingga mereka harus selalu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang keahlian-keahlian yang multidimensi ya. Jadi dituntut setiap sumber daya manusia itu memiliki berbagai keahlian atau multitalenta sehingga mereka bisa memasuki ruang kerja yang tersedia. Kemudian tantangan berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Jadi kalau di negara kita tanggung jawab sosial itu sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat ya. Pemerintah dan masyarakat selalu bahu-membahu untuk bagaimana memiliki tanggung jawab sosial. Apakah secara pribadi maupun sebagai pemilik perusahaan. Ya, tapi kalau di negara-negara maju mungkin mereka pemerintahnya sepenuhnya yang menyediakan atau memberikan tanggung jawab sosial ya. Jadi kalau ada pengangguran, kalau ada manula itu sepenuhnya ditanggung oleh negara. Tetapi kalau di negara kita itu baik secara pribadi maupun secara organisasi tetap juga memiliki tanggung jawab sosial. Jadi minimal mereka bertanggung jawab atas keluarga ya, para manula yang ada di lingkungan keluarganya. Kemudian disarankan juga ketika memiliki kemampuan mereka harus terlibat di dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja kita, sehingga kita sebagai orang yang memiliki kemampuan pendidikan dan bekerja, mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Selain mengembangkan dirinya, mengembangkan juga dunia sekitarnya. Nah, lalu kemudian kita juga diperhadapkan dengan tantangan etika. Nah, ketika kita mulai suatu usaha atau melakukan pekerjaan-pekerjaan, mereka harus penuh etika, moral, dan sopan santun, termasuk juga sebagai wujud bertanggung jawab sosial, yaitu melakukan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kita layani. Jadi setiap pribadi diharapkan mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sopan di dalam pelayanan, sehingga menarik bagi mereka untuk mendapatkan layanan dari kita. Selanjutnya juga ketertarikan mereka untuk meniru apa yang kita lakukan secara baik, mereka akan meniru sebagai wujud tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat juga akan mengikuti perilaku-perilaku kita. Misalnya ketika kita di kantor itu selalu mengutamakan kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya ya, itu akan memberikan edukasi yang luar biasa bagi masyarakat yang kita layani. Mereka pun tidak akan mau membuang sampah sembarangan di kantor kita. Ya. Terus selanjutnya ketika melihat kantor kita bersih, kemudian orang-orangnya sopan, maka orang-orang yang mendapatkan pelayanan itu barangkali mereka juga punya organisasi atau kantor. Mereka akan menerapkan hal itu di kantor mereka. Nah, ini persoalan-persoalan yang menjadi tantangan kita juga dalam rangka meningkatkan kemampuan wirausaha di seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian berikutnya adalah tantangan kemajuan teknologi. Ini sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bisa melakukan tugas-tugas secara cepat, kemudian real time ya, melayani begitu banyak ya.
kemudian keterjangkauannya sangat luas, dan juga bisa menimbulkan efisiensi di bidang anggaran. Sehingga nanti layanan pun bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, inilah yang harus kita pahami, hingga mau tidak mau kita harus transformasikan semua kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita dalam bentuk teknologi informasi. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting dan menjadi momok ketakutan orang itu ya, tantangan tentang lifestyle dan kecenderungan yang ditimbulkan oleh gaya hidup kita. Jadi kemampuan dalam pengendalian diri dan tata kelola keuangan, ya pengendalian keuangan juga, akan mengantarkan kita pada gaya hidup yang selamat gitu ya. Artinya menyelamatkan kehidupan kita sendiri gitu ya. Kadang karena kita glamor gaya hidup, kita tidak menyadari bahwa kemampuan untuk menjangkau gaya hidup itu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka lifestyle ini membuat orang-orang ini sekarang ini banyak yang tertekan secara pikiran maupun secara tindakan ya. Apa yang diprediksi selama ini selalu mengalami kegagalan gitu ya, menyimpang dari perencanaan kita. Jadi kita banyak masyarakat yang terbelit utang ya, karena memenuhi gaya hidup ya. Banyak orang yang tidak peduli lagi kepada lingkungan, karena mereka secara individualis ingin mencapai gaya hidup yang mereka harapkan. Dan tidak kita saja, tetap di dalam keluarga juga seperti itu gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita orang profesional gitu ya, bekerjanya sendiri, kemudian kita menanggung keluarga 4 orang atau paling minim lah 2 orang ya, istri dan anak, lalu mereka memiliki gaya hidup yang luar biasa yang tidak bisa terkendalikan oleh kemampuan keuangan kita. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga nanti kita akan mengalami jeda kehidupan ya, saya sebut sebagai jeda kehidupan ya, masa-masa paceklik ya. Di sisi lain tuntutan harus terus meningkat untuk terlihat glamor dan prestise kita terlihat meningkat gitu ya. Jadi enggan kita untuk turun derajat kan begitu secara pemikiran. Nah, ini persoalan-persoalan yang banyak dihadapi di dunia global karena ditampilkan di dalam sistem digital itu, apakah di sosial media dan seterusnya, itu gaya-gaya hidup yang barangkali tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, inilah tantangan yang luar biasa yang kita hadapi, baik secara pribadi, keluarga, maupun organisasi. Nah, itulah beberapa tantangan yang bisa saya sarikan. Mungkin masih ada tantangan-tantangan lain yang bisa saudara-saudara simak di kehidupan sosial ini, ataupun di dalam aspek kehidupan organisasi di zaman globalisasi ini. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan life skill ya. Jadi oleh sebab itu ya, mengingat tantangan-tantangan tadi, maka kita harus mempersiapkan keahlian di dalam hidup ya, atau life skill ya. Apa yang dimaksud dengan life skill itu? Jadi kecakapan yang selalu diperlukan oleh seseorang dimanapun ia berada. Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Nah, ini persoalan yang harus kita pahami ya. Bagaimana supaya kita selalu enjoy dalam setiap kehidupan gitu ya. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, apakah kita memiliki uang yang banyak, apakah kita memiliki keluarga yang banyak tanggungan ya, atau di antara keluarga kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Sehingga kita harus bagaimana hidup
di antara mereka dalam suasana yang enjoy. Nah, inilah persoalan-persoalan yang harus terus kita pelajari ya, dengan berbagai cara, sehingga kita akan bisa expand gitu ya, tidak saja hidup secara minimal tetapi juga ekspansi, bergerak secara pelan-pelan meningkat prestisi kita. Nah, bagaimana sekarang life skill ini bisa kita kembangkan? Nah, kita harus menyadari ada beberapa modal dasar yang harus kita capai di dalam memenuhi life skill ini ya. Jadi yang pertama adalah keyakinan ya. Keyakinan bahwa setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan, dibekali dengan kemampuan-kemampuan khusus untuk bisa hidup di antara kehidupan-kehidupan yang ada. Jadi dengan demikian kita tidak perlu pesimis tetapi selalu optimis. Kita disediakan pasangan-pasangan yang serasi. Jadi pasangan-pasangan yang kita miliki, apakah istri, apakah suami, anak, atau mertua, ya orang tua, itu adalah pasangan kita untuk bisa menjadi pendorong, ya, memberi motivasi, ya, apapun keadaannya ya, seperti tadi kayak keterampilan hidup itu, apapun keadaannya. Contoh misalnya kalau kita punya anak yang rewel gitu ya, maka kita disediakan waktu untuk bagaimana membuat anak kita menjadi tidak rewel, atau waktu-waktu rewel itu dipahami sebagai ujian buat kita untuk bisa memanfaatkan waktu kepada mereka. Ya, kemudian kita diperhadapkan dengan kesehatan ya. Jadi orang-orang di antara kita pasti ada yang sakit-sakitan dan seterusnya. Mereka harus memahamkan diri bahwa dengan sakit ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan kesehatan kita di kemudian hari. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita pahami sebagai modal dasar. Apapun bisa kita pahami sebagai hal-hal yang memicu untuk kita maju. Selanjutnya adalah inovasi. Jadi dengan kemampuan kita dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka diharapkan setiap sumber daya manusia itu mampu melakukan inovasi ya. Jadi tidak saja pada pekerjaannya tetapi juga dalam gaya hidupnya, termasuk juga dalam memaknai hidup dan kehidupannya. Jadi bagaimana dia supaya inovasi ini membantu mereka meningkatkan prestasi ya. Di bidang pekerjaan dia semakin efisien ya, di bidang pembinaan keluarga juga semakin efisien ya. Anak-anak bisa juga melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang kita harapkan ya sepenuhnya, sehingga mereka bisa mendorong, memberikan motivasi terhadap prestasi kita. Jadi mereka tidak tergantung, untuk aktivitas anak-anak kita itu tidak tergantung pada kita. Mereka sudah bisa melakukan sendiri ya, sehingga nanti kita bisa fokus dalam meningkatkan prestasi kerja kita. Yang berikutnya adalah keberanian dan ketekunan. Ini juga menjadi modal dasar yang harus kita miliki. Keberanian dalam mengambil risiko, keberanian dalam mengambil tindakan-tindakan perubahan-perubahan yang baru ya. Berani belajar tentang suatu hal yang baru, tidak hanya menonton apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu setelah kita melakukan kegiatan situ, tentu dibutuhkan konsistensi atau ketekunan untuk melakukan tindakan-tindakan yang selalu mengarah pada prestasi. Tindakan-tindakan yang selalu mengarah pada upaya-upaya yang membuat kita meningkat prestisinya. Apakah itu kebersihan, apakah itu kesehatan, apakah itu kerukunan di dalam keluarga, harmonisasi di dalam organisasi, kemudian juga
upaya-upaya mengembangkan organisasi secara terus-menerus. Termasuk juga ketekunan kita di dalam mempelajari hal-hal yang baru. Jadi prestasi itu juga akan meningkat ketika kita selalu berusaha bagaimana belajar terus terkait dengan upaya-upaya meningkatkan prestasi kerja. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang ruang lingkup life skill ini. Yang pertama ada kecakapan mengenal diri atau self awareness. Jadi pandai-pandailah kita mengenal diri kita sendiri, ya, apa yang menjadi bakat dan minat kita, terus apakah tujuan hidup kita, ya. Jadi apakah sudah sesuai tujuan hidup kita dengan bakat kita dan juga okupasi atau pekerjaan yang kita geluti sekarang. Kalau tidak sesuai, apa yang harus dirubah, ya? Apakah kalau kita sudah bekerja di suatu tempat mungkin tidak bisa dirubah, tetapi kita harus apa yang kurang untuk bagaimana supaya kesesuaian ini semakin dekat gitu ya, tidak terlalu jauh antara tujuan hidup dengan pekerjaan dan bakat kita. Sehingga dengan demikian kita perlu merenung sesering-sering mengevaluasi diri di mana kekeliruan kita. Karena kadang-kadang ketika kita bekerja di suatu tempat lalu tujuan kita berbeda, sering sekali kita merasa tertekan, ya. Seringkali kita merasa bimbang, apakah yang saya capai ini sudah benar? Apakah yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan tujuan hidup saya dan seterusnya. Kalau terjadi seperti itu, maka kita harus melakukan evaluasi diri, ya, sehingga kita tahu benar apa sih yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi minat dan bakat kita, dan tujuan hidup kita. Yang berikutnya adalah kecakapan berpikir rasional, thinking skill. Jadi latihan-latihan yang kita miliki atau latihan keterampilan yang kita miliki, apakah keterampilan dalam bekerja, keterampilan dalam hidup. Kecakapan berpikir rasional, ya. Jadi ini bisa dicapai dengan survei, ya, penelitian, kemudian sering berdiskusi dengan orang, kemudian sering melakukan problem solving, ya, sehingga kita tahu mana yang masuk akal, ya, tindakan-tindakan mana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya. Jadi kesesuaian dengan kemampuan, ya, dengan kebutuhan yang ingin kita capai, kesesuaian dengan kemampuan, dengan kedudukan yang kita miliki sekarang. Nah, inilah persoalan-persoalan yang selalu kita diskusikan, kita pelajari sepanjang kita hidup, ya, sehingga kita semakin hari semakin rasional. Nah, lalu kecakapan sosial atau social skill, ya, ini sangat dibutuhkan karena ini sangat membantu bagi kita untuk mengembangkan yang namanya emotional quotient, ya, spiritual quotient, kemudian juga artificial quotient, ya, kemampuan untuk mengartikulasikan diri, ya, kemudian juga untuk hidup di antara masyarakat, ya, supaya mendapatkan penghargaan, penghormatan, prestise yang sesuai dari masyarakat. Nah, inilah yang kita kejar. Jadi selain kita mengejar salary atau pendapatan yang cukup, kita juga ingin dihormati oleh orang. Makanya kita selalu ingin mendapatkan kedudukan yang baik di masyarakat. Apakah juga di kantor kita memiliki kedudukan jabatan yang baik di situ. Oleh karena itu, sebagai pejabat kita harus terus meningkatkan kemampuan di dalam mengemong pegawai, ya, dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, karena itu adalah sifatnya sementara. Jadi kalau Anda ingin lama, maka Anda harus meningkatkan, jangan malah sebaliknya. Prestasi yang kita sudah capai dengan
etika kerja yang tinggi, profesionalisme yang tinggi, tiba-tiba setelah menjabat itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan upaya-upaya pencapaian prestasi sebelumnya. Jadi sebelumnya semangat kerjanya sangat tinggi, lalu setelah menjabat menjadi menurun. Sebelumnya penuh etika dalam bekerja, setelah menjabat menjadi amoral atau tidak bermoral, tidak memiliki etika dalam bekerja. Kemudian emosionalnya sangat tinggi, ya, sehingga mematahkan upaya-upaya untuk meningkatkan prestasi. Nah, itu terkait dengan kecakapan sosial, ya, termasuk juga kemampuan dalam memahami lingkungan sosial kita. Jadi peka terhadap karyawan, peka terhadap customer, ya, kebutuhan-kebutuhan customer, baik secara fisik atau material maupun secara sosial. Nah, lalu yang berikutnya adalah kecakapan akademik, ya. Jadi profesionalisme yang didukung melalui jalur pendidikan maupun pelatihan keterampilan. Jadi pandai-pandailah menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang kita geluti sekarang, maka kita harus melatih diri mencari keterampilan yang lebih baik terkait dengan pekerjaan kita atau pendidikan yang kita capai dalam meningkatkan status pendidikan harus sesuai dengan pekerjaan kita, sehingga ini akan menjadi menyambung dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kecakapan vokasional. Jadi kecakapan vokasional ini adalah kecakapan hidup, ya. Jadi termasuk juga bagaimana dia mengenal diri sendiri, kemudian bagaimana dia berpikir secara positif, ya, memiliki kemampuan sosial, akademik yang baik, ya. Kemudian mereka juga memiliki keterampilan-keterampilan hidup, ya, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dalam menghadapi persaingan global. Jadi mereka akan hidup fleksibel, ya, selalu enjoy, ya, selalu bisa membantu diri sendiri, termasuk juga membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan kemampuan vokasional. Jadi apa yang harus diisi keterampilan hidupnya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Apakah dia bekerja sebagai seorang profesional di bidang kesehatan seperti dokter, ya, maka dia dibutuhkan kemampuan untuk memberikan sugesti terhadap pasien, kemampuan untuk mendiagnosis penyakit, kemampuan juga untuk memberikan saran, ya, berkomunikasi dengan pasien sehingga mereka bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dokter tersebut. Itulah yang disebut dengan vokasional, ya. Kemudian kalau kemampuannya di bidang, ya, pekerjaannya di bidang elektronik, ya, dia juga memiliki kepekaan terhadap elektronik itu sendiri, ya, sehingga dengan mendengarkan suaranya dia tahu di mana rusaknya, ya. Dengan mendengarkan dengan menyentuhkan suatu alat mendeteksi arusnya, ya, dia tahu berapa arus yang dibutuhkan, ya, untuk sebuah elektronik atau kelebihan arus sehingga nanti akan menimbulkan kebakaran pada alat-alat elektronik tersebut dan seterusnya. Nah, ini adalah kemampuan atau kecakapan vokasional yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, selanjutnya pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup tadi, ya, yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah konten objektif, yaitu penguasaan peserta atau peserta didik ataupun individu pribadi terhadap materi pembelajaran. Jadi apa yang kita hadapi, ya, selalu kita menyebutnya sebagai bahan pembelajaran. Jadi kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan ini
kita bisa anggap sebagai materi pembelajaran. Lalu kemudian dia mengikuti pendidikan atau keterampilan. Jadi kemampuan mereka untuk menyimak dan menerapkan materi-materi belajar, apakah itu kuliah, apakah itu pelatihan ya atau diklat, itu disebut dengan konten objektif. Tentu mereka akan menyesuaikan dengan bidang pekerjaan yang mereka geluti untuk mempelajari suatu materi ya. Jadi boleh saja kalau kalian itu kuliah diberikan berbagai mata kuliah ya. Tetapi dengan insting dan kemampuan Anda belajar, maka Anda akan belajar pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh dosen, lalu menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang kita miliki. Lalu yang berikutnya adalah metodologi objektif, Pak. Jadi, yaitu penguasaan peserta terhadap proses penemuan konsep kunci keilmuan. Jadi setiap orang yang ingin meningkatkan keterampilan hidup, mereka harus memiliki metode gitu ya. Jadi mereka harus menerapkan cara-cara tertentu bagaimana supaya sistem belajar mereka lakukan lebih cepat. Mereka akan meniru atau menteladani orang-orang yang sukses. Mereka akan menerapkan atau mencoba ya, trial and error ya, mencoba uji coba terhadap dirinya dari pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari orang-orang sukses. Jadi dia akan bertanya pada orang-orang yang sukses di bidang pekerjaan yang mereka geluti, apa yang harus dilakukan, lalu mereka mencobanya dalam pekerjaannya. Jadi setiap orang akan memiliki cara ya untuk belajar sesuatu agar tingkat dan taraf kehidupannya semakin meningkat. Life skill objektif yaitu penguasaan peserta dalam mengaplikasikan konsep kunci serta keterampilan prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi setelah konten objektif, kemudian memiliki metode, lalu ketika mereka merasakan bahwa apa yang dikerjakan itu enak, membantu meringankan pekerjaan-pekerjaannya, membantu meningkatkan profesionalismenya ya, maka mereka akan terus berupaya secara konsisten untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, melatih pengetahuan-pengetahuan itu dan menjadikannya cara dan gaya hidup sehari-hari. Nah inilah yang menjadi harapan dari gaya hidup yang sesuai dengan pembelajaran kewirausahaan ya. Nah, lalu kita berbicara soal kurikulum pembelajaran di bidang life skill ini ya. Jadi kenapa life skill ini kita terus tekankan? Karena di dalam dunia global ini kita tidak bisa meniru gaya hidup orang lain. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan, menyesuaikan dengan minat dan bakat kita, menyesuaikan dengan tujuan hidup, dan juga termasuk juga daya dukung lingkungan kita. Apakah itu keluarga, ya, apakah itu juga kantor kita, sehingga nanti kita tidak memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang lain di dalam satu organisasi. Oleh sebab itu kita harus memiliki life skill ya, yang mendukung bagaimana melakukan improvisasi, inovasi, ya, kreativitas di dalam organisasi. Pertama kita supaya expand ya, supaya kehidupan kita modern, bisa menyesuaikan dengan globalisasi, tetapi tidak kelihatan aneh dari lingkungan organisasi kita. Sehingga mereka juga bisa nanti ketika kita merasa nyaman, orang lain melihat gaya hidup kita baik, maka mereka bisa meniru kita.
mereka juga belajar tentang keterampilan hidup itu. Nah, materi kurikulum pembelajaran yang kita harus pahami di sini adalah paling tidak minimal ada 2. Yang pertama general life skill yang meliputi pendidikan karakter ya. Sebenarnya karakter ini sudah kita miliki seperti penjelasan saya terdahulu. Jadi dengan memahami Pancasila, menginternalisasi dalam diri, kemudian dijadikan sebagai pola hidup kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat luar biasa. Dimulai dari keyakinan, kemudian kehidupan yang adil dan beradab, ya, penuh sopan santun, ramah tamah, saling menghormati, kan gitu. Kemudian persatuan, jadi kita saling mendukung, ya, saling memberi motivasi, ya, selalu memperkuat persatuan dan kesatuan, baik di dalam organisasi, kemudian di dalam keluarga saling mendukung. Ini tentu akan sangat kuat sekali kalau begitu cara kerja kita, termasuk juga nanti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian setiap persoalan kita selesaikan dengan musyawarah mufakat, ya, sesuai dengan sila keempat kita. Nah, baru kita yang terakhir adalah kita akan mencapai rasa keadilan, ya. Kita dengan demikian kesejahteraan masyarakat itu akan cepat terwujud. Ini sebenarnya sudah menjadi karakter kita yang harus kita kembangkan, terus dibina, dikuatkan dalam diri sehingga pekerjaan-pekerjaan kita pun menjadi profesionalisme, menjadi tinggi, kemudian daya dukung dari lingkungan sangat kuat, ya, persatuan kita semakin kuat, ya, sehingga nanti kesejahteraan pun pada akhirnya kita capai secara bersama-sama. Kemudian yang general life skill berikutnya adalah pendidikan akademik, ya. Jadi pendidikan akademik yang sebenarnya gitu, ya. Jadi ketika Anda memiliki pendidikan sarjana, maka cerminan dalam kehidupan sehari-hari adalah sarjana. Ketika kita memiliki kehidupan yang pendidikan yang lebih tinggi, maka cerminan sehari-hari di dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pendidikannya lebih tinggi gitu, ya. Jangan sampai nanti pendidikannya S1 tetapi tidak bisa mengerjakan apapun, ya. Komunikasi dengan orang lain masih gugup, ya. Tidak memiliki keterampilan sosial, tidak memiliki keterampilan berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan jasmani. Jadi kesehatan jasmani, ya, cara makan yang sehat, cara berperilaku sehat, ya, peduli terhadap lingkungan, ya, alam semesta ini harus terjaga secara lestari dan seterusnya. Itulah kaitannya dengan materi pembelajaran life skill ini. Kemudian yang kedua adalah specific life skill, yaitu meliputi pendidikan personal dan sosial dan pendidikan keterampilan. Jadi spesifik ini disesuaikan dengan minat bakat dan profesionalisme yang ingin dicapai di dalam bekerja. Jadi kalau kita misalnya di ilmu administrasi, ya, kita memang memiliki spesifik di situ. Apa ciri-ciri administrasi, kan begitu? Mampu bekerja sama. Untuk mampu bekerja sama, apa ilmu-ilmu yang harus mendukungnya? Komunikasi, ya, kemudian human relation, ya, kemudian kemampuan di dalam administrasi, ya, mengorganisasikan minimal fungsi-fungsi administrasi itu, ya, terkait dengan perencanaan, organisasi, kemudian penggerakan atau actuating, menggerakkan orang, mengevaluasi atau monitoring dan controlling dan seterusnya, sehingga memiliki keterampilan-keterampilan yang khusus untuk mengembangkan keahlian-keahlian khusus. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan sebagai materi lanjutan terhadap tantangan kewirausahaan dalam persaingan global. Jadi saya harap teman-teman atau mahasiswa bisa memahami sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri, diawali dengan memahami
materi pembelajaran life skill ini ya. Jadi Anda harus memahami juga modal dasar kita untuk mencapai prestasi kerja kita apa ya. Jadi kita mulai dengan keyakinan, ada ketekunan, ada keberanian ya. Nah, inilah persoalan-persoalan yang harus kita sadari sehingga kita masuk di dalam dunia global ini akan tidak tertekan tetapi malah enjoy dan expand. Selamat mencoba. Terima kasih.